Selanjutnya yaitu teori distribusi dalam Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui juga tuh apa arti dari distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan proses yang menggabungkan kegiatan produksi serta konsumsi. Yang pertama yaitu konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia dari karakter materialistis. Dalam Islam, legitimasi hak milik akan tergantung dan sangat terkait erat kepada pesan moral untuk menjamin keseimbangan di mana hak pribadi diakui, namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasikan kepedulian sosial dan jaminan distribusi, kekayaan, menjamin mekanisme kerja, fisabilillah, dan semangat pembangunan serta penataan. Distribusi pendapatan. Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan privat atau pribadi. Sehingga permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta pusaka peninggalan leluhurnya masing-masing. Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan dalam Islam adalah makasih syariah atau kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar bagi setiap muslim, yaitu ada pada aspek agama, diri atau personal, akal, keturunan, serta harta. Para ekonom meyakini bahwa antara pertumbuhan, efisiensi, equity, dan ketidakseimbangan pendapatan ada hubungan yang berkesinambungan. Untuk itu, kajian distribusi diarahkan kepada paling tidak 4 hal, yaitu sumber daya, manusia dan alam, pasar terbuka atau keterkaitannya dengan struktur produksi, dinamika tenaga kerja, dan realitas upah, model ekonomi politik yang menegaskan eksistensi konflik-konflik sosial politik dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan yang berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi pendapatan, serta yang terakhir yaitu model restriksi, khususnya untuk masalah kredit dengan basis hipotesis kepada ketidaksempurnaan pasar, dan teori-teori yang berkaitan dengan moral hazard dan adverse selection. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga atau household. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga, Muslim juga akan bernuansa hukum. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Pengertian sedekah di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia, melainkan sedekah dalam konteks terminologi Al-Quran. Dapat dipahami dalam 2 aspek, yaitu pertama sedekah wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban, serta yang kedua yaitu sedekah nafilah atau sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal karitatif atau seperti sedekah. Kemudian, distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminologi had atau hudud atau hukuman, atau pertobatan dalam perbuatan dosa, yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah dan Rasul-Nya serta orang muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim. Selain itu, distribusi pendapatan dapat pula dilakukan dengan melakukan transaksi pinjam-meminjam atau utang-piutang, sewa-menyewa, upah, jual-beli, joint venture, dan profit atau loss sharing. Yang terakhir yaitu distribusi pendapatan dalam konteks negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara, terkait dengan diantaranya penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan, pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya